Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi cerita dan kesaksian singkat tentang bagaimana pengalaman saya ketika melewati saat-saat yang cukup berat, khususnya ketika saya menghadapi sakratul maut di kamar isolasi COVID karena saya terpapar COVID dan juga paru-paru saya sempat mengalami kabut yang hampir memenuhi seluruh dari paru-paru saya. Berawal dari hari Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021, ketika saat itu saturasi oksigen saya hanya di 80%, dan meskipun sebenarnya swab antigen saya sudah negatif, karena saya sudah isolasi mandiri dari tanggal 24 Mei tahun 2021 yang lalu. Namun BP Pura dan Rumah Sakit Mardi Rahayu tetap merujuk saya untuk mondok di rumah sakit. Dan disinilah karya Tuhan yang pertama, yaitu ketika tim Medikal Jarum berkenan untuk membantu saya dengan merekomendasikan saya dirujuk ke Rumah Sakit Elizabeth karena dapat pesan 1 kamar isolasi untuk perawatan saya. Bahkan tim Medikal Jarum menawarkan untuk memberikan bantuan dengan mengantarkan saya langsung ke Rumah Sakit Elizabeth dengan ambulansnya. Saya bersyukur boleh dapat kamar di sana di saat hampir semua rumah sakit yang ada di kota Kudus, Pati, Rembang, Semarang, dan sekitarnya itu penuh oleh pasien COVID. Dan akhirnya saya naik ambulans sendirian, saya duduk di bed belakang sendirian, sambil melamun sendirian, galau sendirian, dan pada saat itu perasaan saya begitu berkecamuk, hati saya begitu berkecamuk dengan warna-warni perasaan yang rasanya seperti nano-nano. Nah, untuk pertama kalinya itulah saya naik ambulans dan akhirnya saya boleh diantar sampai ke Rumah Sakit Elizabeth. Tepat jam 5 sore saya sampai di halaman parkir Rumah Sakit Elizabeth dan ambulans Jarum mengantar tepat di depan loket pendaftaran. Lalu saya turun sendirian membawa koper saya dan kemudian menuju ke loket pendaftaran itu untuk kemudian mendaftarkan diri dan juga menyampaikan rekomendasi dari tim Medikal Jarum tersebut, dan akhirnya saya boleh masuk ke ruang IGD. Dan di ruang IGD itulah akhirnya saya terbantu sesak nafas saya dengan bantuan oksigen yang ada. Tidak lama kemudian perawat di ruang IGD mengantar saya untuk ronsen paru-paru. Dan dari hasil ronsen paru-paru, dokter IGD mengatakan bahwa ternyata paru-paru Bapak itu sudah 40-50% berkabut. Artinya bahwa paru-paru Bapak itu sudah dipenuhi oleh cairan. Dan ini adalah kondisi yang berat dan membutuhkan perawatan yang intensif. Tetapi jangan khawatir, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja. Ketika mendengarkan berita itu, sekali lagi saya hanya pasrahkan kepada Tuhan. Semoga saya bisa tetap menjalani perawatan dan mengalami kesembuhan. Sekitar 8 jam saya berada di ruang IGD karena antrian pasien COVID itu begitu banyak. Dan setiap jam itu masuk ke ruang IGD sampai ruang IGD penuh, bahkan hampir tidak mampu memuat banyaknya pasien-pasien COVID. Dan akhirnya 8 jam kemudian saya boleh diantar ke kamar isolasi khusus pasien COVID. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada awal mulanya di ruang isolasi tersebut kondisi saya baik-baik saja dan saya terbantu dengan oksigen yang ada di ruang isolasi tersebut.
Namun mungkin karena kondisi paru-paru saya yang sudah berkabut 40-50% tersebut, akhirnya saya tetap sesak nafas. Dan oksigen yang sekitar 15 liter, oksigen maksimal, level maksimal di ruang isolasi tersebut tidak dapat mengcover kebutuhan nafas saya, kebutuhan oksigen saya. Maka di tanggal 15 Juni jam 2 dini hari, saya terserang sesak nafas yang begitu berat dan hebat. Oleh karena oksigen di ruang isolasi itu tidak dapat mengcover kebutuhan nafas saya. Sepanjang hari saya mengalami sesak nafas sampai dengan jam 2 dini hari di tanggal 16 Juni. Jadi kurang lebih sekitar 24 jam saya berjuang dalam sesak nafas saya yang cukup berat dan sangat hebat serangannya ketika itu. Sampai-sampai nafas ini tidak kuat lagi untuk menahannya. Nafas saya ngos-ngosan, tersenggal-senggal. Selama 24 jam penuh. Dan itu membuat saya sangat-sangat kepayahan. Membuat saya sangat-sangat kelelahan dan capek. Sehingga akhirnya saya hanya dapat meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Nafasku begitu sesak. Nafasku begitu berat, Tuhan. Kurang lebih itulah yang saya alami sepanjang 24 jam. Dari jam 2 dini hari di tanggal 15 sampai dengan jam 2 dini hari pula di tanggal 16 Juni. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, akhirnya saya menyerah juga. Karena saya sudah kelelahan, saya sudah sangat kepayahan. Dan ketika itu nafas saya sudah semakin melemah. Maka dalam kondisi yang tidak berdaya saat itu, saya tetap mencoba berusaha untuk meraih HP saya, menyampaikan chat WA kepada istri dan anak saya untuk menyampaikan berita dan mohon pamit. Saya katakan di chat WA itu, Papa sudah sangat berat sesak nafasnya. Saat ini nafas Papa sudah sangat melemah. Ikhlaskan ya jika Papa harus pergi sekarang. Dan tidak lama kemudian saya berkata kepada Tuhan, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan akhirnya saya melepaskan nafas terakhir saya ketika itu. Sampai sekian waktu lamanya saya alami bahwa saya sudah tidak bernafas lagi. Namun tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang keluar dari dalam. Dan itu membuat saya bisa bernafas kembali. Perlahan-lahan, satu demi satu, dan secara bertahap, saya kembali bisa bernafas, walaupun masih terasa sesak dan tersenggal-senggal. Namun entah mengapa pada saat itu ada sebuah kekuatan yang memampukan saya untuk kembali bernafas, seolah-olah bisa melupakan rasa capek, rasa lelah, dan juga rasa ingin menyerah pada saat sebelumnya. Dan saya percaya ini semua adalah karya Tuhan yang kedua di dalam pengalaman sakratul maut saya ini. Berkat kuasa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, saya dimampukan untuk kembali bernafas lagi. Dan akhirnya di sepanjang hari di tanggal 16 Juni itu, saya mampu bernafas kembali walaupun masih dalam keadaan yang sangat sesak dan begitu berat nafas ini.
Jadi seperti itu terus dari menit ke menit, dari jam ke jam, hingga akhirnya saya tetap berusaha untuk bertahan dan berjuang di sepanjang hari itu agar saya tetap dapat bernafas. Namun, bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, kemudian dokter bertanya kepada saya, apakah Bapak siap untuk menerima sakramen perminyakan? Males, saya menjadi lemes dan dengan terdiam membisu, tanpa kata, tanpa rasa, dan dengan pikiran serta perasaan yang berkecamuk, akhirnya saya kumpulkan kekuatan dan berusaha untuk menjawab pertanyaan dokter. Baik dokter, saya siap dan saya mau. Karena sebenarnya saya masih berharap bahwa saya bisa dipindah ke ICU sehingga masih dapat membantu nafas saya dengan level oksigen yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di ruang isolasi. Namun dokter dan perawat di Rumah Sakit Elizabeth mengatakan bahwa ruang ICU pun penuh dan Bapak ada di dalam posisi antrian dan itu harus menunggu sekian waktu sampai ruang ICU ada beberapa ruangan maupun pasien yang keluar. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, dari jam ke jam menunggu sakramen perminyakan, saya hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Tuhan sambil menyiapkan hati dan juga mengumpulkan iman, harapan, serta kasih kepada Tuhan dan juga kepada keluarga saya. Saya hanya terdiam membisu sambil merefleksikan, Tuhan, apakah memang ini waktunya sehingga aku harus menerima sakramen minyak suci dan akhirnya aku harus kembali kepadamu. Jikalau memang itu adalah kehendak-Mu, izinkan aku siap, ya Tuhan. Karena dokter pun sebelumnya sudah menyampaikan berita kepada istri dan anak saya bahwa kondisi Bapak sudah sangat berat sekali. Maka izinkan kami untuk melakukan dan memberikan sakramen minyak suci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, di tengah kepasrahan saya, di tengah penyerahan diri saya yang total kepada Tuhan, namun masih ada sedikit iman dan harapan yang muncul dalam hati saya, bahwa tidak selamanya penerimaan sakramen minyak suci itu berakhir pada sebuah kematian, tetapi bisa saja juga merupakan sebuah mujizat dan peneguhan bagi orang yang sakit ketika itu, untuk kemudian mungkin Tuhan dengan caranya yang unik dan misterius dapat melakukan segala hal, dapat melakukan mujizat-mujizat yang dikehendakinya untuk kemudian menganugerahkan penyembuhan ilahi kepada orang yang sakit tersebut. Maka disitulah iman dan harapan saya yang mungkin kecil, tapi saya ungkapkan kepada Tuhan dan saya sampaikan kepadanya, Bapa, terjadilah menurut kehendak-Mu. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, tibalah saatnya kami melakukan ibadat sakramen minyak suci bersama dengan Romo Bambang, Suster Yosepian, dan juga bersama istri dan anak saya melalui video call. Pada saat kami mengikuti ibadat sakramen perminyakan itu, saya bisa begitu pasrah, begitu tenang dan damai
untuk meletakkan hidup saya kepada Tuhan sambil saya berseru kepadanya, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Yesus dan Allah Roh Kudus, Engkaulah yang empunya hidupku. Maka kuserahkan dan kupersembahkan hidupku ini pula kepadamu. Jikalau Engkau menghendaki aku untuk pulang ke rumah Bapa saat ini juga, maka terjadilah menurut kehendak-Mu. Aku siap ya Tuhan. Namun jikalau Engkau menghendaki aku masih boleh hidup di dunia ini dan melaksanakan setiap tugas perutusan-Mu, aku pun siap Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin. Itulah doa yang saya panjatkan pada saat penerimaan sakramen minyak suci. Karena saya tidak mampu berpikir apapun. Saya tidak mampu memikirkan hal-hal yang lain selain kepasrahan total dan penyerahan penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Dan saya juga bersyukur istri saya serta anak saya pun ikhlas untuk menerima semua kenyataan yang ada. Bahkan istri saya sempat mengirimkan sebuah chat WA yang berbunyi begini, setiap manusia pada akhirnya akan pulang ke rumah Bapa ketika Bapa menilai ia telah menunaikan tugasnya di dunia ini. Dan chat WA itu meneguhkan saya. Maka saya semakin pasrah dan menyerahkan sepenuhnya hidup saya kepada Bapa. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Dalam suasana yang cukup mencekam dan sangat mengharukan pada saat itu, saya hanya dapat menyaksikan istri dan anak saya melalui layar handphone di video call pada saat itu. Dan mereka berkata, kami ikhlas, Pak. Kami rela, Pak. Papa jangan takut dan khawatir, karena kami di sini akan baik-baik saja. Papa tidak perlu takut dan khawatir, karena kami akan selalu bisa menjaga diri kami. Walaupun sebenarnya kami masih mengharapkan adanya mujizat, bahwa Papa bisa sembuh dan kembali berkumpul bersama dengan kami. Tetapi kami serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Terjadilah menurut kehendak Tuhan. Terjadilah yang terbaik kepada Papa, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami ikhlas dan rela, Pak. Papa jangan takut dan khawatir. Terjadilah pada Papa yang terbaik, menurut kehendak Tuhan. Dadah, Papa. Saya yang hanya bisa terdiam bisu mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri dan anak saya ketika itu, akhirnya berusaha untuk memegang kening mereka melalui layar HP, dan saya hanya bisa membuat tanda salib di setiap kening mereka, yaitu istri dan anak saya, walaupun hanya melalui layar HP. Saya menahan tangis, saya menahan sebuah rasa keharuan yang begitu berat, bahwa mungkin sebentar lagi saya akan meninggalkan mereka. Namun setelah ibadat sakramen minyak suci itu, entah mengapa hati saya ini diliputi dengan sebuah kepasrahan, sebuah ketenangan, dan sebuah kedamaian yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya saya mampu berserah total kepada Tuhan. Saya siap jika memang Tuhan saat itu juga atau dalam beberapa waktu ke depan memanggil saya untuk kembali ke rumah Bapa. Namun jujur, ada satu ketakutan kecil di dalam hati saya ketika saya teringat bahwa seseorang yang meninggal dunia atau dicabut nyawanya itu akan terasa sakit, dan itu terus terang membuat saya deg-degan juga. Sakit seperti apa saya sendiri tidak tahu,
Tetapi ingatan akan rasa sakit itu membuat saya sedikit takut juga. Nah, setelah beberapa waktu lamanya saya menerima sakramen minyak suci itu, lalu istri saya chat WA kepada saya. Fen, semua orang menyayangimu. Semua orang saat ini mendoakanmu. Baik itu para romo-romo kita yang terkasih, maupun semua keluarga besar kita dimanapun berada. Bahkan juga semua sahabat-sahabat sepelayanan kita yang ada di Kudus, di BPKKS maupun BPK-BPK lainnya, di BPPG Semarang Plus, di BPN PKKI, dan juga teman-teman komunitas BPM, serta suster-suster Karmel pun mendoakanmu saat ini. Maka tetaplah kuat, tetaplah tabah dan sabar untuk menjalani semuanya ya. Ketika saya membaca WA itu, entah mengapa tiba-tiba hati saya begitu terhibur dan ada pengharapan yang kuat akan pertolongan dari Tuhan. Dan benar, pada malam itu tiba-tiba saja saya merasakan adanya oksigen yang mampu memenuhi kebutuhan pernafasan saya, yang mampu memenuhi kebutuhan oksigen saya. Saya merasakan sebuah kesegaran yang luar biasa. Saya merasakan bahwa saya bisa bernafas dengan begitu lega tanpa sesak sama sekali. Saya merasakan di kamar isolasi itu, walaupun level oksigennya masih tetap sama, yaitu sekitar 15 liter. Namun ternyata yang saya rasakan seolah-olah oksigen itu lebih dari 15 liter. Sehingga sungguh-sungguh membuat saya mengalami sebuah kesegaran yang luar biasa. Dan nafas saya itu tidak sesak lagi. Karena seolah-olah oksigen itu telah memenuhi kebutuhan akan nafas saya. Saya sendiri heran kenapa itu bisa terjadi. Namun saya bersyukur pada Tuhan jika saya boleh mengalami kesegaran pada malam itu. Dan kemudian ada sebuah rema yang muncul dari dalam hati saya. Sesungguhnya akulah pemilik kehidupan ini. Akulah pemilik nafas kehidupan. Dan semua oksigen yang dibutuhkan dan yang aku berikan kepada umatku. Maka kemudian pada saat itu ada sebuah pengertian yang muncul dari dalam diri saya. Lalu saya berkata kepadanya, Tuhan, jika Engkau adalah pemilik kehidupan ini, dan juga Engkau yang memiliki oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, maka tentulah sangat mudah bagimu, bukan? Hanya untuk sekedar menganugerahkan oksigen kepadaku lebih daripada 15 liter. Maka aku bersyukur Tuhan jika malam hari ini aku boleh merasakan kesegaran dari oksigen yang Engkau anugerahkan ini. Dan aku percaya ini lebih dari sekedar 15 liter. Karena Engkau campur tangan, Engkau menganugerahkannya kepadaku. Sehingga aku mengalami kesegaran ini. Aku tidak sesak nafas lagi Tuhan. Aku boleh menikmati oksigen yang Engkau anugerahkan. Sungguh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sejak saat itu, saya menjadi tidak pernah sesak nafas lagi. Ketika kemudian saya dipindahkan ke ruang ICU, isolasi COVID, selama beberapa waktu. Kemudian saya dipindah ke ruang ICU, non-isolasi COVID. Karena puji Tuhan, hasil swab tes PCR saya sudah 2 kali negatif. Artinya saya sudah terbebas dari virus COVID tersebut. Dan kemudian setelah melalui beberapa hari perawatan di ICU non-isolasi COVID tersebut, saya direkomendasikan untuk pindah ke kamar biasa non-isolasi bagi pasien-pasien yang sudah tidak COVID lagi. Dan saya sungguh-sungguh sangat bersyukur karena dari proses, dari ruang ke ruang, dari waktu ke waktu, saya tidak pernah sesak nafas lagi. Dan bahkan di kamar biasa non-isolasi COVID itu, nafas saya jauh lebih stabil
dan saya jauh lebih bisa mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Sungguh ini sebuah mujizat yang boleh saya alami dengan waktu yang begitu cepat untuk mengalami recovery, untuk mengalami pemulihan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan, saya sungguh mengalami mujizat dari sakramen minyak suci. Tidak selamanya sakramen minyak suci membawa sebuah kematian. Namun sakramen minyak suci juga merupakan sebuah mujizat dan peneguhan bagi orang sakit. Dan itulah yang saya alami. Karena sejak saya mengalami sakramen minyak suci itu, nafas saya menjadi begitu stabil dan segar. Tidak pernah sesak nafas lagi. Dan saya juga bersyukur atas dukungan doa dari orang-orang yang mengasihi dan mencintai saya. Saya tahu betul bahwa doa-doa ini juga lah yang menopang saya. Ada kuasa di dalam persatuan doa-doa dari orang-orang yang mengasihi dan menyayangi saya. Baik itu para romo yang terkasih, semua keluarga besar saya dimanapun mereka berada, serta semua sahabat-sahabat pelayanan di PD-PD, di BPK Keuskupan Agung Semarang, BPK-BPK lainnya, hingga BPPG Semarang Plus dan BPN PKKI, serta komunitas alumni BPM, dan semua sahabat-sahabat dan orang-orang yang menyayangi saya, bahkan juga dari biara Suster Karmel dan beberapa romo-romo maupun suster yang lainnya. Maka sungguh saya bersyukur bahwa ada mujizat, bahwa masih ada mujizat yang menolong saya dan memulihkan hidup saya. Inilah anugerah terbesar yang boleh Tuhan berikan kepada saya. Dan di malam yang segar dan hening itu, Tuhan membawa saya kepada sebuah refleksi yang mendalam yang saya tulis di WA saya untuk istri dan anak saya. Seolah-olah Tuhan bertanya seperti ini, mengapa engkau tidak mempersatukan penderitaanmu dan kesesakanmu ini dengan penderitaanku, sekaligus menjadi silih atas dosa-dosamu dan dosa-dosa seluruh dunia. Benar Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, lalu saya teringat bahwa para volunteer dari anggota Misionaris Cinta Kasih, yaitu kongregasinya Mother Teresa, serta para legioner yang sakit, itu seringkali menjadikan penderitaan mereka maupun sakit mereka sebagai silih atas dosa-dosa mereka maupun dosa-dosa seluruh dunia, serta bagi karya keselamatan Allah. Maka sejak saat itu saya terdorong untuk mempersembahkan setiap sakit dan penderitaan saya ini untuk juga menjadi silih bagi dosa-dosa saya pribadi maupun juga bagi karya-karya keselamatan Allah di dunia ini. Selanjutnya, Tuhan mengungkapkan sebuah pewahyuan kepada saya yang kemudian saya tuliskan di chat WA supaya tidak hilang. Apa yang Tuhan katakan kepada saya pada malam hari itu, izinkan saya membacakannya kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan, bukankah aku pun telah mengalami kesesakan yang begitu besar di saat sakratul mautku? Tidakkah engkau ingat pada malam terakhir di Taman Getsemani, aku berdoa dengan penuh kesesakan, hingga menetes darah dari keringatku, seolah mau mati rasanya. Begitu pula ketika akhirnya saat dini hari aku ditangkap oleh para serdadu, dan secara bergantian mereka memukul mukaku, dadaku, dan perutku. Mereka menendang tubuhku, dan itu membuat aku mengalami sesak nafas yang cukup berat. Begitu juga saat di rumah Kayafas, mereka mendorong aku dari lantai atas ke penjara kecil yang gelap, dan tubuhku terpelanting menghantam lantai-lantai di ruang penjara itu. Disitulah aku mengalami sesak nafas yang hebat, dengan oksigen yang sangat terbatas di ruangan sesempit dan segelap itu. Bahkan keesokan harinya, aku harus didera dan menjalani hukuman cambuk yang mengakibatkan aku mengalami sesak nafas yang sangat-sangat berat, karena semua
Cambuk itu menghantam seluruh bagian tubuhku. Kemudian tanpa ada waktu untuk beristirahat sedikit pun, mahkota duri dipakaikan di kepalaku yang semakin menyesakkan dada dan nafasku hingga mereka menggiringku memanggul salib. Disitulah aku mengalami kesesakan dan penderitaan yang begitu hebat. Meskipun aku lelah, capek, dan seolah ingin berhenti saja, namun aku tidak bisa. Hingga akhirnya aku menyelesaikan tugas Bapakku ini saat aku dipaku di atas kayu salib. Kesakitan yang kuterima saat itu semakin membuat aku sesak nafas yang sangat berat. Dan terakhir puncaknya, ketika aku harus tergantung sekian jam di atas kayu salib dengan tubuh yang sudah tidak berdaya lagi, penuh luka yang perih dan nafas yang sesak, serta menggigil kedinginan seluruh bagian tubuhku yang sakit dan menderita. Jadi anakku, aku telah mengalami itu semua, dan aku izinkan engkau mengalami sakratul mautmu, dan aku menyaksikannya demi pewahyuan pribadiku ini kepadamu. Dan percayalah bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Aku selalu berada di sampingmu, dan aku ini mengasihimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang Yesus katakan kepada saya di dalam suasana yang penuh dengan keheningan di malam itu, bahwa sesungguhnya Yesus pun telah mengalami itu semua. Jadi marilah kita persatukan setiap sakit dan derita kita kepada Tuhan, karena sesungguhnya Ia telah mengalami hal yang sama, bahkan jauh-jauh lebih berat daripada apa yang kita alami. Marilah kita percaya kepadanya dan teruslah berserah serta menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi. Amin. Demikianlah kesaksian singkat dan sederhana saya tentang bagaimana saya boleh melalui hari-hari di rumah sakit, tentang bagaimana saya boleh melalui sakratul maut saya, bagaimana ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan, bagaimana Tuhan masih bekerja dan berkarya hingga saat ini, dan Ia sungguh menyayangi kita semua. Ia mengasihiku dan mengasihimu, dan Ia pasti menolongmu. Tetaplah percaya kepadanya, tetaplah berharap kepadanya, tetaplah serahkan seluruh hidup kita karena kasih kita yang besar kepadanya. Tapi terlebih besar lagi, kasih-Nya yang begitu sempurna atas kita semua. Amin. Tuhan memberkati.